Baik, selamat pagi teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum lingkungan kelas F. Semoga saya temui sedang dalam keadaan sehat dan senantiasa masih dalam uh, physical distancing. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita membahas tentang hak atas lingkungan. Ya, terutama kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya kaitan antara hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Adapun topik-topik pembicaraan kita pada perkuliahan ini pertama adalah tentu saja konsep dasarnya, ya, kemudian kaitan antara hak asasi manusia dengan lingkungan, kemudian hak substantif, hak prosedural, dan kita akan juga merujuk ke hak atas lingkungan hidup di Indonesia dan melakukan evaluasi terhadap pendekatan asasi manusia terhadap isu lingkungan. Nah, kita tahu bersama bahwa hak asasi manusia itu mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara, di mana relasi antara negara dan warga negara ini ditandai dengan relasi kuasa yang tidak seimbang. Negara dengan aparatusnya, dengan monopoli kekerasannya, bisa saja berubah menjadi monster, sebagaimana terjadi di Jerman pada era Perang Dunia Kedua, dan hal ini kemudian menyebabkan terjadinya genosida misalkan. Karena pada saat itu Jerman atau negara secara hukum internasional negara-negara masih mengakui bahwa yang namanya kedaulatan itu merupakan hak mutlak bagi negara dan oleh karena itu negara bisa melakukan apa saja dalam teritorialnya termasuk menghukum warga negara yang mereka anggap perlu. Nah, kemudian pengalaman Perang Dunia Kedua ini kemudian melahirkan Deklarasi Universal Asasi Manusia pada 10 Desember 1948 di mana komunitas internasional sepakat bahwa harus ada standar nilai yang diakui secara internasional, yang diakui secara universal untuk memberi batasan, ya, untuk melakukan kontrol dan memberikan batasan kepada kekuasaan negara ini sehingga negara ini tidak berubah menjadi monster dan melakukan kesenang-undangan terhadap warga negaranya. Nah, muncul kemudian diikuti dengan lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1968 dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tahun yang sama pula dan konvensi-konvensi lainnya yang kemudian mengikuti perkembangan-perkembangan selanjutnya. Nah, pada 1979, Karel Vasek, seorang ahli hukum dari Czech, mengklasifikasi karakter asasi manusia itu menjadi tiga, ya, yang dia perkenalkan dengan istilah hak generasi pertama, hak generasi kedua, dan hak generasi ketiga yang ditafsirkan berkaitan dengan nilai-nilai liberalisme yang digaungkan di era revolusi Prancis, yakni liberté, égalité, dan fraternité. Nah, generasi hak asasi manusia generasi pertama adalah hak sipil dan politik berkaitan erat dengan nilai liberty atau kebebasan atau yang biasa dikenal dengan negative right, di mana di sini mensyaratkan bahwa negara tidak boleh melakukan intervensi terhadap pemenuhan hak-hak sipil dan politik ini karena ketika negara melakukan intervensi dia bisa mengganggu pemenuhan hak asasi ini bagi warga negaranya. Misalkan hak beribadah, kemudian hak menggunakan suara mereka, hak dipilih dan memilih, ini mensyaratkan absens negara dalam pemenuhannya. Nah, yang kedua adalah hak asasi manusia generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya berkaitan dengan nilai equality atau kesetaraan, ya, atau dalam istilah terminologi asasi manusia dikenal sebagai positive rights, di mana untuk mendapatkan pemenuhan secara efektif, negara harus adil memberikan pelayanannya. Hak ekonomi, sosial, dan budaya ini misalkan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, di mana pemenuhan terhadap hak-hak ini akan terjadi apabila negara hadir dan memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Yang ketiga adalah hak generasi ketiga, ya, yang kemudian bermetamorfosis menjadi hak-hak solidaritas atau fraternity, ya, yang kaitannya dengan hak atas pembangunan yang sifatnya kolektif dan tentu saja hak penentuan nasib sendiri atau self determination merupakan bagian dari generasi ketiga ini. Dimensinya adalah dia berdimensi kolektif, sedangkan generasi pertama dan generasi kedua itu dimensinya adalah dimensi individual. Nah, kita tahu bersama bahwa pengakuan terhadap hak-hak individual belum tentu kemudian bisa menjamin
hak-hak yang sifatnya kolektif. Oleh karena itu harus ada pengakuan terhadap hak kolektif, misalkan hak atas pembangunan, hak untuk menentukan nasib sendiri, masuk ke dalam generasi ketiga ini. Bagaimana dengan hak atas lingkungan? Kita coba flashback pada era 1972, di mana prinsip pertama dari Deklarasi Stockholm 1972 mengatakan bahwa manusia memiliki hak fundamental akan kebebasan, kesetaraan, dan kondisi hidup yang layak dalam sebuah lingkungan yang memungkinkan kehidupannya bermartabat dan kesejahteraan. Ia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan hidup untuk generasi saat ini dan masa yang datang. Di sini, hak atas lingkungan diletakkan sebagai hak fundamental, ya, yang menjadi bagian dari kebebasan, kesetaraan, dan kondisi hidup. Karena bagaimanapun hak atas lingkungan menjadi basis untuk dapat dinikmatinya hak martabat manusia, ya, kesejahteraan dia. Nah, kemudian di Deklarasi Rio, ya, prinsip 1 di 1992 dinyatakan bahwa manusia merupakan titik sentral dari dalam pembangunan berkelanjutan. Mereka memiliki hak atas kehidupan yang sehat dan produktif dan harmonis dengan alam. Di sini sebenarnya kalau kita menggunakan terminologi asli bahasa Inggrisnya dari prinsip 1 Rio Declaration 1992, maaf, yang bahasa yang digunakan adalah masyarakat memberikan, setiap orang memiliki entitlement, bukan memiliki hak. Ya. Artinya ada upaya untuk mereduksi makna hak yang tadinya merupakan adalah claim dan sifatnya sangat kuat menjadi sekedar entitlement yang kemudian eh, sifatnya menjadi lebih normatif dan kemudian negara yang menentukan apakah entitlement itu akan diberikan atau tidak. Inilah kemudian Dina Shelton, salah satu legal scholar yang sering menulis tentang hak atas lingkungan, menilai bahwa kegagalan untuk menekankan aspek hak asasi manusia atas lingkungan dalam Deklarasi Rio, karena dari hak kemudian diganti menjadi entitlement, mengindikasikan ketidakpastian dan perdebatan sifat dari hak atas lingkungan. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks sejarahan, ya, 1972 ketika Deklarasi Stockholm itu ada euforia tentang kesadaran atas lingkungan, di mana kemudian lingkungan menjadi dimensi penting atau menjadi hak fundamental dalam menikmati hak-hak dasar lainnya. Oleh karena itu, karena euforia ini bahasanya pun menjadi bahasa yang sangat kuat. Jadi hak asasi manusia merupakan bagian dari hak fundamental. Dan hak atas lingkungan juga menjadi bagian dari hak fundamental tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, perdebatan-perdebatan terjadi bagaimana melihat kaitan antara asasi manusia dan lingkungan hidup yang kemudian bermuara pada prinsip 1 Deklarasi Rio 1992 ini yang mengganti istilah hak menjadi istilah entitlement, istilah rights menjadi istilah entitlement, dan ini kemudian oleh Dina Shelton sampaikan bahwa mengindikasikan bahwa belum ada kepastian, belum ada kesepakatan di antara para ahli hukum internasional, khususnya di bidang lingkungan, untuk melihat bagaimana sifat dari asasi manusia ini, dari hak atas lingkungan ini, apakah dia merupakan hak fundamental, atau sebenarnya dia hanya merupakan hak yang sifatnya normatif saja. Berikutnya juga ada draft Principle on Human Rights and the Environment yang mengatakan juga menggunakan istilah hak di dalamnya. Misalkan kalau kita lihat bagian pertama, ya, paragraf 1, Human Rights, an ecologically sound environment, sustainable development, and peace are interdependent and indivisible. Artinya bahwa di sini melihat bahwa ada kaitan erat antara hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, dan perdamaian, ya, karena dia mengisi satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Dan ini dimensi yang sangat kuat bahwa hak atas lingkungan menjadi bagian dari asasi manusia. Namun sayangnya draft ini kemudian tidak pernah dideklarasikan. Mengacu pada karakter hak atas lingkungan sebagai seperangkat asasi manusia yang berhubungan pada aspek lingkungan, kira-kira masuk di generasi yang manakah hak atas lingkungan ini? Nah,
kalau kita lihat hak atas lingkungan, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kalau kita lihat hak atas lingkungan, ada dua komponen yang bisa dibedakan. Yang pertama disebut sebagai hak yang bersifat substantif, yang kemudian dimaknai sebagai seperangkat hak universal yang mengkondisikan martabat manusia. Hak-hak ini berada di ketiga generasi asasi manusia. Jadi menjawab sekaligus juga menjawab pertanyaan tadi, di mana letak asasi manusia? Apakah dia di generasi pertama, kedua, dan ketiga? Tapi kalau kita lihat hak atas lingkungan itu merupakan memiliki dua komponen, jadi hak substantif. Ternyata hak substantif dari hak atas lingkungan itu masuk pada ketiga generasi hak asasi manusia. Yang kedua adalah hak prosedural, adalah seperangkat atau hak turunan atau derivative rights yang berfungsi untuk memastikan pencapaian dan pemenuhan dari hak substantif. Nah, hak substantif, kalau kita lihat kenapa dikatakan bahwa dia mengisi ketiga generasi asasi manusia, kita lihat dari aspek hak sipil dan politik, hak untuk hidup, hak atas kepemilikan tentu saja, karena ini nanti juga kaitannya dengan tort law dan kemudian gugatan melawan hukum dalam konteks lingkungan hidup, hak untuk terbebas dari tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Jadi untuk bisa memiliki martabat yang baik, manusia itu harus kemudian didukung oleh lingkungan atau alam yang bisa menampung dan mengaktualisasikan potensi-potensi biologis mereka. Dan kemudian hak ekonomi, sosial, dan budaya, ya, hak untuk mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang tinggi, ya, ini bisa dicapai apabila ada kesehatan lingkungan. Dan kemudian hak seluruh manusia untuk mengambil manfaat dari kekayaan alam dan sumber daya alam, bahwa warga negara juga memiliki hak untuk menikmati apa yang kekayaan alam yang kita miliki, hak atas keamanan dan kesehatan lingkungan kerja. Jadi ini juga bagian dari hak-hak tenaga kerja. Kalaupun kita bekerja dan lingkungan kerja kita harus dipastikan bahwa itu aman dan sehat. Nah, kaitannya kemudian dengan hak kolektif atau hak generasi ketiga adalah hak atas lingkungan juga termasuk sebagai hak atas pembangunan. Apalagi pembangunan hari ini tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan ekonomi, tapi juga pembangunan sosial dan ekologi, di mana pembangunan sosial dan ekologi ini menjadi katup pengaman sehingga pembangunan ekonomi ini tidak bablas begitu saja. Jadi harus ada safeguard lingkungan dan safeguard sosial untuk menjaga bahwa pembangunan ekonomi ini tidak kemudian merusak sendi-sendi sosial dan juga kelestarian lingkungan hidup. Dan hak penentuan nasib sendiri, misalkan ini adalah hak-hak masyarakat adat, mereka punya self determination untuk menentukan mau diapakan hak ulayat mereka, dan mereka sepenuhnya memiliki hak dan untuk menjalankan identitas mereka. Hak prosedural ya adalah seperangkat hak untuk mendukung dan menegakkan pemenuhan dan pencapaian hak substantif. Di sini hak prosedural seringkali merujuk pada Aarhus Convention 1998, Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation and Decision Making, and Access to Justice in Environmental Matters. Walaupun sebenarnya Aarhus Convention ini adalah konvensi yang dibuat di lingkup Uni Eropa, namun nilai-nilai atau sendi-sendi, utamanya 3 sendi dalam konvensi ini sudah diadopsi secara universal oleh banyak negara, termasuk juga kita di Indonesia. Dalam konsiderannya, konvensi ini menyatakan bahwa adequate protection of the environment is essential to well-being and enjoyment of the basic human rights, including the rights to life itself. Dan mengakui bahwa every person has the right to live in an environment adequate to his or her health and well-being. Jadi ini Aarhus Convention mengafirmasi bahwa hak-hak prosedural ini, hak-hak substantif dari asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dan kemudian hak untuk sehat dan bermartabat, itu membutuhkan hak-hak prosedural untuk ditegakkan. Karena hak-hak substantif itu tidak akan berarti apa-apa tanpa ada mekanisme atau tanpa ada prosedur-prosedur bagaimana dia harus ditegakkan.
Jadi di sini kenapa kemudian menjadi penting untuk menghubungkan antara hak prosedural dan hak substantif, karena hak prosedural dan hak substantif ini yang merupakan